Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukru ni'matillah nahmadu wa nusalli ala rasulillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah yang kita muliakan, marilah kita buka kultum pada siang hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa dipilih oleh Allah untuk kita bisa sholat zuhur dengan berjamaah. Yang berikutnya, sidang rahimakumullah, dalam Al-Quran yang sering kita baca di surat ayat terakhir, yakni surat Al-Ikhlas, di situ dikatakan bahwa Qul huwallahu ahad, Allah itu maha satu. Dan sampai di akhir nanti dikatakan juga lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Mbak Darwis mungkin ini mengatakan sebagai taukid. Ngaten bahaya nggih. Taukid itu untuk menguatkan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu baginya. Nah, surat Al-Ikhlas ini ternyata mempunyai istimewa yang sangat luar biasa, dan istimewanya ini pada suatu ketika di zaman Rasul waktu itu ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, di mana ketika jam 8:30 pagi harusnya sinar matahari itu begitu cerahnya, tapi tiba-tiba matahari itu redup begitu, sehingga hampir kayak ketika waktu senja itu. Kemudian Rasul berkata, "Hei, ada apa ini? Kok aneh? Tadi pagi harusnya saat ini matahari begitu cerahnya, sinarnya juga menerangi tubuh dengan hangat, tapi kenapa tiba-tiba redup?" Kemudian Jibril datang, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwa ada sahabatmu yang saat ini sudah meninggal dunia?" Loh, siapa memangnya? Jibril mengatakan Muawiyah. Terus Rasulullah berkata, "Loh, apa hebatnya Muawiyah? Ketika dia mati, kenapa kok sampai terjadi matahari tertutup awan seperti ini?" Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwa Muawiyah ini mengamalkan surat Al-Ikhlas di setiap waktunya. Maka saat ini dia meninggal, 70.000 malaikat turun ke bumi dengan mengepakkan sayapnya, sehingga sayap-sayap itu menghalangi sinar matahari, sehingga hari ini harusnya sinar begitu cerah, ternyata sangat redup. Kalau begitu, antarkan aku ke sana untuk menyolatkannya." Jamaah rahimakumullah, padahal antara Muawiyah rumahnya dengan masjidnya atau rumahnya Rasul yang di Mekah itu sangat jauh. Tapi karena dengan Jibril, maka sesaat sampai sana. Tentu tidak naik HII seperti Pak Haji Widodo itu, tapi dengan bulog kalau waktu itu ya, atau dengan apalah kita nggak tahu. Tapi ternyata bahwa hanya sekejap sampai sana dan menyolatkan Muawiyah ini. Jamaah rahimakumullah, bukan itu yang kita bahas. Kalau kita makan bahwa Qul huwallahu ahad, Allah itu maha satu. Coba seandainya makna ini kita balik gimana? Bukan hanya Allah itu maha satu, tapi maksudnya Allah mungkin nomor satukanlah Allah itu dalam hidupmu. Seandainya begitu gimana kira-kira?
Jadi bukan cuma sekedar bahwa Allah itu Maha Satu, semuanya orang tahu, tapi kita balik makna itu, artinya bahwa nomor satukanlah Allah di setiap hidupmu, setiap nafasmu. Kira-kira susah tidak Pak ini Pak? Kalau kita nomor satukan Allah, tentunya waktu kita yang begitu banyak 24 jam ini mestinya hanya untuk Allah. Kerja kita hanya untuk Allah dan sebagainya, maka akan sangat berat sebenarnya. Sekarang kita koreksi diri, bagaimana kira-kira ini, apa kita sudah seperti itu? Nah, pada saat di zaman khalifah di Turki itu ada seorang khalifah. Ini bentuk dari seorang hamba yang mengutamakan kepentingan Allah di samping kepentingannya pribadi. Waktu itu khalifah itu jalan-jalan ditemani dengan seorang ajudan begitu atau teman begitu. Kebetulan dia berjalan-jalan di tengah hujan rintik-rintik, malam-malam begitu ada teraman matahari teraman cahaya bulan begitu. Sampai suatu tempat dia melihat ada sebujur bangkai, mayat begitu, bukan bangkai, yang sudah meninggal di situ. Nek bangkai itu rak wis baju, Pak. Kadang ya, ini belum kok, mungkin belum suwe kalau mati ya. Kemudian dia heran, loh, ini ada mayat di sini, kok nggak ada yang ngurusin? Kemudian oleh khalifah ini, cuma saya namanya lupa, oleh khalifah ini sama pembantunya ini diangkat. Kemudian karena itu dekat perkampungan, dimasukkan sebuah rumah begitu dan nanya, "Hei kisana, ini rumahnya mana?" Oleh tangga tadi disampaikan, "Ya kisana, rumahnya ada di sebelah kelurahan," misalnya begitu. Betul. Akhirnya mat ini dibawa ke kelurahan di sebelah rumah itu, dan ternyata di sana rumahnya hanya rumah yang begitu sederhana, tidak ada kemewahan. Hanya ada seorang ibu yang di situ sedang menangis. Kemudian ditanya, "Hei ibu, apakah ini suamimu?" "Benar kisana, ini suamiku." "Dan kenapa?" "Suami sudah meninggal." Untuk itu kemudian kedua orang ini diiringi oleh satu ibu ini menghantarkan jenazah ini ke liang lahatnya. Singkat cerita begitu. Kemudian setelah dikuburkan, khalifah bilang, "Hei ibu, kenapa mayat ini, suamimu ini tidak ada yang ngurusin?" Ibu mengatakan, "Hei kisana, warga desa kami, warga desa saya tidak akan mau mengurusi suami saya. Karena tahunya orang-orang penduduk sana, suami saya ini satu sukanya pergi ke diskotik. Yang pertama, kalau tidak ke diskotik biasanya ke lokasi lali. Bukan lokalisasi nggih, tapi lokasi lali. Ndak cari ndak saru begitu. Lagi lokasi lali Pak Haji. Istrinya bilang, "Tapi kisana, ketika suamiku itu pergi ke diskotik itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk mabuk-mabuk. Tapi setiap saat membeli botol-botol yang ada di sana, dibawa pulang untuk dibuang. Tujuannya apa? Biar orang-orang di diskotik itu tidak bisa minum karena kehabisan stok. Jadi semampuan dia, uang yang ada itu diberikan botol-botol itu dibawa pulang dan botol itu kemudian dibuang, tidak diminum sendiri." Yang pertama. Yang kedua, ketika dia pergi ke lokasi lali tadi itu, dia tidak kok ingin menikmati, tidak, tapi ngasih warga-warga yang di sana di binaan itu, kayak Gus Miftah waktu itu, di sana itu jenenge dia aku lali, di Sarkam itu. Pakistan. Oh gitu ya, Pakistan itu. Kan dulu sukanya ke sana beliau itu. Tapi bukan untuk itu. Pawongan ini yang tadi meninggal ini ternyata dia itu mengasihkan orang-orang yang ada di sana uang agar uang itu dikasihkan dia pulang, tidak melayani tamu-tamunya. Tujuannya apa? Untuk menghindarkan dosa-dosa dari pemabuk tadi dan dosa-dosanya orang-orang yang WTB tadi itu. Okay. Bapak Ibu rahimakumullah,
Kalau dia ingin kaya, dia bisa. Kalau dia ingin makmur, dia bisa. Tapi uangnya mah dihabiskan untuk menolong orang lain agar orang lain itu terhindar dari dosa-dosa yang begitu besar, mabuk-mabukan, kemudian di kompleks seperti itu yang beriman dosa. Nah, ini bentuk bahwa inilah orang atau hamba yang mengedepankan urusan Allah, yang menomorsatukan perintah Allah. Luar biasa ini. Kita nggak perlu seperti itu. Kira-kira kita gimana nanti? Supaya nanti kita itu juga mengedepankan semua perintah Allah. Maka ada ulama mengatakan ada tips agar bagaimana 24 jam dari nafas kita itu terisi dengan ibadah. Yang pertama, ketika kita sudah sholat zuhur begini, nanti kita pulang, mungkin kita kerja, yang istirahat mungkin tidur, yang lain mungkin bekerja yang lain. Niat pertama adalah niat bekerja atau niat istirahat atau niat tidur atau apapun niatnya itu untuk mengurangi dosa-dosa dari anggota badan kita. Itu niat yang pertama. Yang kedua, ya Allah, saya istirahat, saya kerja, saya tidur untuk menunggu sholat berikutnya. Karena kita sholat zuhur, Pak, Bu, tentu nanti kita nunggu sholat asar. Kalau asar berarti nunggu sholat maghrib. Nah, ketika nanti kita sudah sholat isya, mungkin kita nonton TV mungkin sambil berzikir seperti Mbah Betawi ngendika tadi. Nonton TV sama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok jadi tonton dangdut misalnya begini, astagfirullah, astagfirullah, karo gini, astagfirullah, astagfirullah gitu. Iki rasa dulu ya. Loh, kalau kita harus nonton, tapi kalau ini bukan Badarul sing ngendika lho ya. Kalau ini bukan. Badarul tadi kan ngendika ben terisi ibadah ngono kuwi. Lah nek kepepet iki nonton TV njur piye? Boyar meneng ae malah karo begini. Astagfirullah, astagfirullah. Kan tidak, Pak. Lah jare kon ngimbangi. Kalau itu sebuah kemaksiatan misalnya, ya kita imbangi dengan istighfar kan begitu. Nah, makanya ketika kita mungkin habis sholat isya, kita ya Allah niat ingsun tidur atau istirahat untuk menunggu sholat subuh berikutnya. Begitu. Karena niatnya adalah nunggu sholat subuh, artinya ini sebuah ibadah kan, Bu. Nah, ibadah suatu saat kok mungkin Israel itu datang mendadak dan kita tidak tahu, saking nikmatnya tidur dibangunkan ternyata wis kaku misalnya. Maka insya Allah ini sudah menjadi ibadah. Karena ibadah kita husnul khotimah. Sebenarnya kan ibadah itu mudah toh, Pak. Cuman kita belum tahu caranya mungkin. Bukan hanya kemudian Pak Wiji bisa ngendika sholat, puasa, haji dan sebagainya, sedekah. Bukan cuma itu ibadah kok. Kita kan dikasih 24 jam waktu, Pak. Nafas kita kan begitu. Biar caranya ben ini sing metu kira kur umbel sentra-sentra begitu loh. Tapi ini berisi dengan ibadah. Ya tadi itu mungkin zikir-zikirnya banyak, jujur saja. Ketika di mobil itu ya ada jedak-jeduk, Pak. Yo ono dangdut, siap nggih Pak Simo ada tugas di luar. Yo ono dangdut, yo ono apa-apa. Tapi dangdut dan sebagainya yang mobil itu Pak gon ngurangi ben orang ngantuk saja. Ning ini ya tetap kudu zikir gitu loh, Pak. Iya betul, Pak. Kayak gitu menurutnya kita ibadah. Jadi inilah ibadah praktis namanya, sing bisa kita lakukan setiap saat dimanapun kita berada. Asal jangan di tempat-tempat yang dilarang, WC misalnya dan sebagainya. Nah, sidang rahimakumullah, untuk itu yuk umpama dhewe iki ora iso ya kudu kaya sing wong tadi tak ceritakan itu, paling ora ya kita itu berusaha piye agar nanti waktu kita itu terisi dengan amalan-amalan yang amalan itu bisa membawa pahala, dan pahala akan kita dapatkan sehingga nanti timbangan amal kita itu lebih baik, lebih banyak yang baik daripada yang tidak. Misalnya kita nyanyi-nyanyi, Pak, jujur saya juga suka nyanyi, Pak. Arep suarane elek, Mas Riki takon itu, suarane Mas Riki bagus, tapi kan saya elek. Nek gor nyanyi aku ya pinter. Kroncong apalagi, gaweane jaman semono ngono kok, Pak. Saiki apik iki tak jadi penjuluh gini, dulu kan ya jur. dulu kan ya pemain keroncong, pemain dangdut, so-so begitu. Makanya kayak gitu bergelimang. Nah, maka sekarang ini kita imbangi bagaimana agar nanti waktu-waktu kita itu ada ibadah, nilai ibadahnya, sehingga nanti ketika ada ibadah, Pak, pahala kita dapatkan, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini sedikit yang kita sampaikan agar nanti waktu kita yang diberikan Allah 24 jam ini tidak terbuang sia-sia.
Dan kita tidak menyesal nanti di kemudian hari bahwa waktu kita akan banyak terbuang hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dengan begitu, kalau semuanya kita niati ibadah, insya Allah itulah pahala yang kita dapatkan. Dengan begitu harapan kita nanti timbangan kita amalnya lebih baiknya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Karena kita keluar dari pintu, Rasulullah ngendika hadisnya Mbah Haji Darwis, sudah 73 keburukan. Saya ngomong kayak gini, Pak, di sana ada wong putri melaku, lho kok ginjune abing, wis dosa ora ngono kuwi. Wis dosa ya, Pak, yo. Lho iya, makane metu kok omah wis 73 keburukan, nek kebaikan belum tentu, Pak. Makanya yuk bagaimana keburukan itu kita tambal. Ibaratnya kain, kalau ini suwek amoh ya kita jahit. Kalau itu berlubang yuk kita uruk, sehingga nanti urukan tambahan itu walaupun ada tapi nanti sudah tidak kelihatan lagi karena kita tutup dengan amal-amal jari kita. Bapak Ibu, demikian dapat disampaikan. Kalau minta maaf ada salah mungkin dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.